Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tropisme, nasti, dan taksis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Febianti, ada Kak Murni dan Reza Putri Pradiwa. Dan di sini juga ada dosen pengampu kita, yaitu asisten Prof. Bu Erda Muhartati SSI MSI. Baik, lanjut. Di sini dapat teman-teman ketahui topik pembahasan yang akan kita rangkum, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan. Yang kedua, apa saja macam-macam gerak yang terjadi pada tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran kita pada topik pembahasan yaitu untuk memahami mengenai yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan. Yang kedua, untuk mempelajari dan juga memahami mengenai macam-macam gerak yang terjadi pada tumbuhan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian gerak pada tumbuhan. Pada slide kali ini yang dijelaskan oleh saya sendiri, teman-teman tahu bahwa gerakan merupakan salah satu ciri adanya aktivitas kehidupan setiap organisme yang disampaikan oleh Bidlack and Jeski pada tahun 2014. Akan tetapi, berbeda dengan organisme pada kingdom Animalia yang pada umumnya dapat berpindah-pindah tempat. Tumbuhan ini terkait pada suatu tempat sehingga gerakan untuk merespon stimulus dari lingkungan dilakukan dengan menggerakkan sebagian organ penyusunnya. Pergerakan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya pucuk-pucuk, ujung akar pada bagian daun, dari beberapa kecuali tumbuhan bersel satu. Pergerakan tumbuhan ini dapat diamati bila ada tumbuhan-tumbuhan ke arah tertentu. Misalnya, jika kita meletakkan tokat kayu atau cabang, maka didekatkan mentimun atau tanaman merambat lainnya. Setelah beberapa saat, cabang itu menjadi kusut dengan tanaman mentimun dan tanaman merambat pada lainnya. Selanjutnya, yaitu ada pembahasan mengenai gambar dari gerakan pada tumbuhan. Di sini teman-teman bisa lihat dari gerakan pada tumbuhan. Di sini teman-teman bisa lihat pada slide berikutnya, yaitu pembahasan mengenai gerak pada tumbuhan. Di sini teman-teman bisa lihat gerak pada tumbuhan ini pada arah pada gambar kanan endom, yaitu rangsang dari dalam tanaman. Yang belah kiri ada hygroscopis, rangsangan kadar air tumbuhan tanaman. Yang di bawahnya yaitu proses dari isonom, rangsang dari luar tanaman lingkungan sekitar. Ada 3 cabang. Yang pertama ada tropisme, itu terbagi ada 5 poin, yaitu pertama fotopisme, yang kedua geotisme, tiktomatropisme, yang keempat kematropisme, yang kelima hidrotropisme. Yang ke arah cabang yang kedua yaitu nasti, ada 5 poin. Yang pertama fotonasti, yang kedua ada niktinasti, yang ketiga ada tromanasti, yang keempat ada salmonasti, yang kelima nastiokompleks. Yang ketiga poin yang taksis, yaitu ada 2 poin. Yang pertama kemotaksis, yang kedua ada fototaksis. Selanjutnya, di sini pembahasan yang terakhir saya jelaskan mengenai beberapa gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Dihasilkan sebagai respon tumbuhan terhadap sejumlah rangsangan dari luar atau dari lingkungannya. Berdasarkan atas penyebabnya timbulnya gerak dapat dibedakan antara gerak tumbuh dan gerak dari turgor. Gerak tumbuh adalah gerak yang dimana timbulnya oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan drastis atau disebut irreversible. Gerakan turgor adalah gerakan yang ditimbul karena terjadinya perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversible. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak pada tumbuhan yang dibedakan menjadi 2, yaitu gerak endom, autonom, dan gerak etinom. Sekian dari saya, lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Putri Reza. Nah,
Nah, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yaza Putri Pradiwa, yang mana kita akan masuk ke gerak selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu gerak endonom. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya gerak endonom ini sendiri merupakan salah satu dari gerak tumbuhan yang cenderung disebabkan oleh namanya rangsangan, baik itu faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, lebih tepatnya. Nah, yang mana gerak endonom ini sendiri juga dikenal dengan nama autonom. Nah, hal ini dikarenakan tumbuhannya itu cenderung bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Nah, gerak endonom ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada endonom notasi dan juga yang kedua ada endonom higroskopis. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu endonom notasi, yang mana endonom notasi ini sendiri adalah salah satu gerak spontan dari sebuah tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Nah, contohnya seperti apa ya Putri? Nah, contohnya itu seperti gerak pertumbuhan daun dan juga gerak rotasi sitoplasma maupun siklosis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata atau yang lebih dikenal dengan gangga. Nah, yang mana dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Nah, gambarnya seperti apa Putri? Nah, gambarnya mungkin teman-teman bisa lihat di pojok sebelah kiri teman-teman. Itu ada foto yang bagian atas, itu adalah tanaman gangga. Nah, selanjutnya itu adalah endonom higroskopis. Nah, mana gerak pada bagian tumbuhan ini cenderung karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Nah, akibatnya apa? Akibat yang ditimbulkan yaitu di mana kondisinya menjadi sangat kering pada kulit buah ataupun kotak spora, sehingga biji maupun kotak sporanya itu akan mengalami pecah atau akan melakukan suatu tindakan, yaitu adalah pecah. Nah, contohnya seperti apa sih Putri? Nah, contohnya itu seperti kulit buah polong-polongan, baik itu seperti lamtoro, kembang merak, kanjang buncis, kanjang kedelai, dan lain sebagainya. Nah, hal ini disebabkan karena berkurangnya air pada kulit buah. Nah, kulit buah yaitu cenderung menjadi kering, retak, dan nanti akhirnya akan pecah, sehingga biji-biji yang ada di dalam bunga atau pada tumbuhan tersebut akan pecah dan bijinya itu akan terpental kemana-mana, seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas terkait gerak esionom. Nah, gerak esionom ini sendiri merupakan salah satu gerak yang diakibatkan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Nah, berbeda dengan tadi, kalau yang ini gerak esionom ini sendiri disebabkan karena rangsangan dari luar tumbuhan. Nah, gerak esionom ini sendiri disebut juga dengan etionom. Nah, yang mana gerak ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu adalah gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini sendiri merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Tropisme positif jika arah gerak mendekati rangsangan, dan tropisme negatif jika arah geraknya menjauhi dari rangsangan itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan ke pusat bumi, gerak akar menuju air, dan juga gerak membelitnya ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan bersulur. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa lihat pada tanaman timun, sirih, dia itu akan mensulur pada batangnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme itu cenderung dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu ialah geotropisme atau gravitropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya akarnya itu nanti akan menuju ke pusat gravitasi bumi, jadi dia akan mengarah ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya itu adalah fototropisme atau yang lebih dikenal dengan heliotropisme. Nah, di mana merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Fototropisme ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan juga negatif. Nah,
Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya itu bagian tumbuhan yang di atas tanah bersifat positif, sedangkan akarnya yang bersifat fototropisme negatif. Nah, misalnya seperti bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari. Jadi, contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa tahu ya, tadi itu ada batang tumbuhan yang ke atas dan juga yang ke bawah. Nah, bagian atasnya dari batang ke atas itu dia nanti akan menjulur ke arah sumber cahaya. Nah, gerak ujung batang yang tumbuh itu akan mengarah ke sumber cahaya, sedangkan akarnya itu akan berlawanan, sehingga dikatakan bahwasannya gerak ujung batang itu positif dan juga bawahnya itu negatif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah stigmotropisme atau yang disebut juga dengan haptotropisme. Nah, yang mana gerak tropisme ini disebabkan karena rangsangan sentuhan. Nah, pada umumnya gerak ini terjadi pada tumbuhan pemanjat atau yang dikenal tumbuhan yang memiliki sulur seperti yang tadi dijelaskan tadi, yang mana seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Contohnya seperti apa nih? Contohnya sulur tanaman sirih merah yang melilit pada batang, atau timun yang mengelilit pada batang. Atau apalagi ya? Tadi ya, anggur juga melilit pada batang. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah, selanjutnya itu adalah hidrotropisme, yang mana gerak ini cenderung disebabkan karena rangsangan air. Contohnya seperti apa nih Putri? Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Jadi jika tumbuhan itu memiliki akar, nah akarnya itu cenderung akan menuju ke air. Nah, kalau misalnya airnya di tengah, akarnya akan membelok ke tengah. Begitu pula sebaliknya. Nah, gerak selanjutnya itu adalah kemotropisme, di mana gerak tropisme ini disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya seperti apa? Contohnya gerak akar menuju pupuk. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih, tumbuhan cabai misalnya diberi pupuk. Nah, akarnya itu cenderung akan merangsang atau mengarah ke zat kimia tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Contohnya gerak akar menuju ke pupuk. Nah, contoh yang terakhir atau yang selanjutnya itu adalah reotropisme, yang mana gerak tropisme ini cenderung disebabkan oleh aliran air sehingga nantinya akan mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti eceng gondok. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gerak nasti. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya gerak nasti itu apa. Nah, gerak nasti ini sendiri merupakan salah satu gerak pada bagian tumbuhan yang arah geraknya ya, contohnya itu cenderung dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerak nasti ini sendiri biasanya disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daunnya atau akibat pemberian rangsangan. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibedakan menjadi beberapa macam, yakni ada seismonasti atau tikmonasti, yang mana merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Nah, contohnya seperti apa nih Putri? Nah, contohnya seperti gerak menutupnya daun putri malu atau yang dikenal dengan mimosa pudica ketika disentuh. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih atau suka mainan putri malu ya. Nah, kan ada tuh sebelum disentuh putri malunya akan mengembang, sedangkan setelah disentuh dia itu akan cenderung menutup. Nah, itu merupakan salah satu gerak dari seismonasti atau tikmonasti. Nah, mungkin itu saja yang dapat Putri jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni yang kedua, niktinasti. Nah, niktinasti ini merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Nah, berikut merupakan gambar dari contoh gerak seismonasti. Nah, yang ketiga itu ada termonasti. Nah, termonasti ini adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip. Ketika suhu udara naik
Dan yang keempat itu ada fotonasti. Nah, fotonasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada saat sore hari di saat terkena sinar matahari. Nah, yang kelima itu ada nasti kompleks. Nah, nasti kompleks ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan. Contohnya itu ada gerak membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya itu ada taksis. Nah, taksis ini merupakan gerakan berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Seperti bentuk tropisme, terdapat taksis positif dan taksis negatif. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, taksis ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fototaksis. Fototaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Contohnya itu gerak euglena. Nah, gerak euglena ini menuju cahaya atau klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Nah, fototaksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis positif dan fototaksis negatif. Fototaksis positif ini adalah gerak tumbuhan yang mendekati rangsangan cahaya, sedangkan fototaksis negatif ini adalah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsangan cahaya. Yang kedua itu ada kemotaksis. Kemotaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia, contohnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis, tumbuhan lumut atau bryophyta, sel telur atau ovum yang mengeluarkan zat kimia, gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.